Di Indonesia itu kan ada janji kesetaraan ya, tertulis jelas di konstitusi dan juga perjanjian internasional. Tapi gimana ceritanya kalau janji itu berhadapan langsung dengan hukum keluarga, agama, dan budaya yang sudah mengakar kuat selama ratusan tahun? Yuk kita bedah hubungan yang rumit ini. Oke, nah ini dia nih pertanyaan kuncinya. Pertanyaan ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Soalnya, apa yang tertulis di atas kertas sama kenyataan di lapangan, wah, itu seringkali beda banget. Kayak langit dan bumi, apalagi buat perempuan di Indonesia. Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu dasarnya, fondasi hukumnya. Di atas kertas, komitmen Indonesia soal kesetaraan gender ini kelihatan kuat banget loh. Jelas baik di level nasional maupun internasional. Jadi, perjalanannya tuh panjang, mulai dari konstitusi kita di tahun 45 yang menjamin kesetaraan semua warga negara. Lanjut di tahun 74, kita punya Undang-Undang Perkawinan pertama yang mencoba menyatukan berbagai aturan. Nah, puncaknya itu di tahun 84, waktu Indonesia meratifikasi sebuah konvensi internasional yang, wah penting banget, apa sih itu? Namanya CEDAW. Gampangnya gini, anggap aja CEDAW ini semacam piagam hak asasinya perempuan sedunia. Dengan meratifikasi ini, Indonesia secara resmi berjanji untuk menghapus diskriminasi dan menyesuaikan hukum-hukum di dalam negeri supaya melindungi hak perempuan. Dan ini bukan main-main, ini komitmen serius di mata dunia. Nah, yang menarik banget ya, prinsip kesetaraan ini tuh ternyata bukan cuma datang dari hukum modern loh. Landasan teologis di dalam Islam juga sebenarnya sangat kuat menegaskan kalau laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Tuhan. Coba deh, ingat-ingat poin ini, karena ini bakal penting banget pas kita ngomongin soal tafsir hukum nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak rumit. Setelah kita lihat janji-janji manis di atas kertas, sekarang coba kita bandingin sama kenyataan di lapangan. Dan wow, kesenjangannya itu kelihatan jelas banget. Nah, slide ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada komitmen internasional kita, CDAW, yang bilang hak dan tanggung jawab harus sama. Tapi di sisi lain, UU Perkawinan kita dari tahun 74 secara eksplisit bilang suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Nah, ini kan tabrakan langsung ya. Inilah sumber dari banyak banget masalah. Jadi ternyata masalahnya tuh bukan cuma di teks hukumnya aja. Ada pemain lain yang lebih besar dan lebih kuat, yaitu budaya patriarki yang udah mengakar. Budaya inilah yang seringkali jadi kacamata kita dalam menafsirkan hukum dan bahkan agama yang ujung-ujungnya sering menempatkan perempuan di posisi yang lebih lemah. Oke, yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana sih konflik yang tadinya kelihatan abstrak ini punya dampak yang super nyata. Kita bakal bedah 3 area penting dalam kehidupan keluarga di mana hak-hak perempuan ini sering banget kepentok. Kita mulai dari yang paling dasar ya, hak yang seharusnya jadi fondasi dari semua pernikahan. Yaitu kebebasan untuk memilih. Hak untuk bilang iya atau enggak tanpa paksaan sama sekali dari siapapun. Nah, di sini kita ketemu sama konsep namanya wali mujbir. Ini adalah sebuah hak yang dasarnya dari tafsir fikih atau hukum Islam klasik yang memberi wewenang ke wali laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya bahkan tanpa persetujuannya. Dan ini kan jelas banget ya, bertabrakan langsung sama prinsip persetujuan bebas yang dijamin oleh hukum nasional kita dan juga CEDAW. Dan dampaknya, wah ini bukan main-main. Mulai dari stres berat secara psikologis, putus sekolah, risiko KDRT yang lebih tinggi, sampai angka perceraian yang meningkat. Tapi ada kabar baiknya nih, ada secercah harapan. Undang-undang kita yang baru, UU TPKS tahun 2022, sekarang secara tegas bilang kalau pernikahan paksa itu tindak pidana. Ini kemajuan besar. Selanjutnya kita bahas isu yang selalu sensitif dan rumit. Poligami. Fokus kita di sini bukan buat ngejudge ya, tapi untuk ngelihat gimana hukum mengatur ini dan gimana dampaknya ke relasi kuasa dalam pernikahan. Coba deh kita lihat lebih teliti lagi di slide ini. Alasan-alasan yang dibolehkan hukum untuk suami berpoligami ini menarik banget. Perhatiin deh, semua alasannya itu fokus ke kondisi si istri. Entah itu kemampuannya, kesehatannya, atau soal keturunan. Ini nunjukin banget adanya bias gender yang kentara banget di dalam aturannya sendiri. Nah, karena prosedurnya rumit dan syaratnya kayak gitu, banyak yang akhirnya ambil jalan pintas lewat poligami siri atau nikah yang tidak tercatat.
Dan masalah besarnya adalah istri kedua dan anak-anak dari pernikahan ini jadi rentan banget. Secara hukum, mereka nggak punya perlindungan buat hak nafkah atau warisan. Oke, kasus terakhir. Apa yang terjadi setelah pernikahan bubar? Di momen inilah, kerentanan ekonomi perempuan seringkali jadi paling kelihatan. Coba lihat angka ini deh, benar-benar bikin kaget. Keluarga yang dipimpin perempuan setelah cerai, itu resikonya buat jatuh miskin 1,4 kali lebih besar dibanding keluarga yang dipimpin laki-laki. Kok bisa gitu? Ya salah satu jawaban terbesarnya adalah karena sistem kita seringkali gagal ngelindungin hak-hak ekonomi mereka. Jadi, intinya tuh gini, hambatannya banyak banget. 1. Banyak perempuan nggak tahu hak-haknya. 2. Sistem pengadilannya juga seringkali pasif, nunggu digugat dulu, bukannya proaktif. 3. Belum lagi masih ada hakim yang punya bias gender. Dan yang paling parah nih, kalaupun pengadilan udah mutusin suami harus bayar nafkah, seringkali putusan itu cuma jadi kertas saja, nggak pernah dieksekusi. Oke, setelah lihat semua masalah tadi, pertanyaannya kan, terus gimana? Ada jalan keluarnya nggak sih? Ada cara nggak buat ngejembatenin jurang antara janji dan realita ini? Nah, beberapa ahli hukum Islam ternyata menawarkan sebuah kerangka berpikir yang progresif banget. Sederhananya gini deh, Maqasid Asy-Syariah ini adalah cara pandang yang nggak cuma lihat aturan secara kaku dan harfiah, tapi nanya, sebenarnya tujuan utama di balik aturan ini apa sih? Fokusnya itu ke tujuan-tujuan luhur, keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan martabat manusia. Kerangka ini tuh dibangun di atas 5 pilar perlindungan yang sifatnya universal, perlindungan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Jadi logikanya gini, kalau ada praktek, katakanlah nikah paksa atau poligami yang nggak adil, yang malah merusak jiwa, akal, atau kesejahteraan keluarga, berarti praktek itu, menurut pendekatan ini, justru bertentangan sama tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri. Masuk akal kan? Nah, inilah jembatannya. Jadi, dengan kacamata maqasid ini, kita bisa menafsirkan ulang teks-teks hukum dan tradisi supaya selaras sama prinsip keadilan dan martabat manusia. Prinsip yang sama yang jadi jantungnya Cedau. Penting nih, ini bukan soal mengubah agama, tapi soal memahami kembali ruh dan tujuan terdalamnya, yaitu untuk menciptakan kebaikan. Jadi, kita udah lihat ya, janji di atas kertas, kenyataan yang rumit, dan sebuah jembatan pemikiran yang bisa jadi solusi. Jadi, kesimpulannya apa nih dari semua ini? Pada akhirnya, kita lihat bahwa nasib perlindungan hak-hak perempuan Indonesia itu ada di sebuah persimpangan besar antara hukum formal, norma budaya, dan interpretasi agama yang dinamis. Perubahan itu nggak bisa datang dari satu sisi aja. Perlu ada reformasi hukum yang berani, perubahan mindset di masyarakat, dan juga aparat penegak hukum yang benar-benar peka dan adil. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, siapa yang akan memegang pena dan menulis bab selanjutnya dalam cerita ini?